Pemirsa, di sidang umum PBB yang membahas perkembangan di Palestina, Indonesia mengecam tindakan Israel dan berharap PBB membantu solusi mengakhiri perang. Di depan perwakilan seluruh anggota PBB yang hadir pada hari Selasa, Menlu Retno menyampaikan keprihatinan pemerintah Indonesia atas semakin banyaknya korban jiwa dari rakyat sipil, wanita dan anak-anak warga Palestina di Gaza yang mencapai ribuan jiwa. Selamat pagi, Bu Menlu. Menlu Retno juga menyampaikan peran aktif Indonesia untuk membantu mengakhiri ketegangan di Gaza tersebut bersama negara-negara anggota OKI, langsung melobi negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. What Israel doing consistent with the international law? Is it consistent with international humanitarian law? Let us be honest to ourselves in answering this question. And if we really want to defend justice and humanity, there are 4 issues we should work for. First, we need a permanent ceasefire. The first extended pause in hostilities is a welcome start to end these atrocities. But these uneasy pauses will not be enough. We need a ceasefire. Without it, it will be difficult to do the rest, to save lives, and for aid agencies to work in Gaza. Second, ensure unhindered humanitarian assistance. Massive humanitarian aid is needed in Gaza. We need to scale up humanitarian assistance. We must support UNRWA and other humanitarian agencies to help 1.7 million Palestinians forcibly displaced in Gaza. Indonesia is committed to scaling up assistance, including by deploying our floating hospital. Third, we must stand for justice. Even wars have rules and limits, and these are nowhere to be seen in Gaza. Attacks against hospitals, schools, places of worship, refugee camps should not be normalized. I repeat, should not be normalized. We must call a spade a spade. What has taken place in Gaza are clear violation of international humanitarian law, and failure to act may equal to complicity. We must also call out double standard in the application of international law, which seriously undermine the sanctity of the law itself. Indonesia therefore supports efforts to ensure accountability of Israel at various relevant forums, including the International Court of Justice. And fourth, restart the Palestine-Israel peace and political process. Mr. President, addressing the question of Palestine requires us to address the root causes, plain and simple. The occupation on the Palestinian land must end. There are no military solution to this conflict. Political solution is the only answer. We need a credible negotiation process that is transparent and equitable, with Palestine and Israel having equal standing as UN full members, leading to a 2-state solution based on internationally agreed parameters. Mr. President, Indonesia calls on the global community to stand together with humanity. Only by uniting can we bring peace to Palestine and the region. Only by using our heart can we bring humanity and justice. I thank you very much. Bagaimana kondisi sidang Majelis PBB di New York, Amerika Serikat? Pertama kita akan bergabung dengan Yanri Subekti di New York, Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Jakarta, Yanri. Apa hasil terkini sidang Majelis Umum PBB?
Iya, Pak, tadi adalah pidato atau statement nasional yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, di hadapan seluruh anggota PBB yang hadir pada sidang Majelis Umum PBB yang secara khusus membahas terkait perkembangan terakhir di Palestina. Itu pidato disampaikan Selasa pagi kemarin. Dan hari ini, hari kedua, di mana di markas besar PBB yang berada di belakang saya tadi, juga kembali digelar pertemuan atau sidang Dewan Keamanan PBB, di mana siang tadi untuk pertama kalinya kembali menggelar sidang mengevaluasi dari perkembangan terkini yang terakhir di Gaza, di Palestina, di mana sejak Jumat yang lalu dilakukan jeda kemanusiaan, di mana Israel menghentikan agresi militernya dan mulai dilakukan sejumlah pertukaran tawanan dari Hamas, demikian juga sebaliknya, dan juga bantuan keamanan sudah mulai diberikan ke warga Palestina. Dan yang menarik sekali dalam pertemuan kesekian kalinya Dewan Keamanan PBB setelah terjadi konflik yang memanas antara Israel dan Palestina sejak 7 Oktober lalu, di mana hingga saat ini masih belum menemukan solusi terbaik yang permanen yang bisa mengakhiri konflik yang selama ini terjadi, yang hingga saat ini seperti ketahui belasan ribu warga sipil dari warga Palestina yang telah meninggal dunia. Dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB ini, negara-negara anggota OKI dan juga Indonesia ikut dalam sidang atau pertemuan DK PBB yang biasanya hanya dihadiri oleh 15 negara anggota DK PBB, yaitu anggota tetap maupun tidak tetap. Dari pantauan ataupun informasi yang kami peroleh, yang kami lihat secara langsung dalam DK Keamanan PBB tersebut, mengevaluasi dari hasil jeda kemanusiaan di Palestina hingga hari ini, meskipun masih banyak sekali yang perlu dilakukan, namun ini adalah sesuatu ataupun hal yang bisa harapan untuk bisa menemukan atau menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina. Dan juga tadi negara-negara anggota OKI dan juga dari statement Indonesia seperti yang disampaikan oleh Menlu Retno menyatakan bahwa jeda kemanusiaan yang dimulai pada Jumat lalu ini cukup baik untuk menghentikan jatuhnya ribuan korban jiwa, namun sangat rapuh untuk kembali konflik kekerasan agresi militer Israel ini memakan korban ini akan bisa kembali terulang, sehingga negara-negara termasuk Indonesia dan OKI berharap agar jeda kemanusiaan ini bisa lebih ditingkatkan aksi ataupun resolusi yang dihasilkan atau disepakati oleh Dewan Keamanan PBB ini agar segera mengambil tindakan yang lebih tegas. Beberapa hal yang diharapkan diantaranya adalah agar dalam jeda kemanusiaan ini, bantuan kemanusiaan ataupun bantuan warga Palestina ini benar-benar bisa dimaksimalkan. Selain itu juga berharap agar segera ataupun dilakukan gencatan senjata secara permanen, dan juga Indonesia dan juga negara-negara OKI berharap agar hukum internasional, hukum humanitarian yang selama ini dilanggar oleh Israel ini juga harus diperhatikan atau ditegakkan, dan juga diharapkan agar dalam momen tersebut negara-negara DK PBB dan juga anggota PBB dan negara PBB ini juga diharapkan agar menghargai atau menghormati perjuangan ataupun hak-hak dari rakyat Palestina untuk merdeka, untuk memiliki negara, sehingga diharapkan nantinya juga bisa dalam agenda-agenda ataupun persidangan pertemuan mendatang nantinya dipikirkan, diupayakan agar solusi
dua negara yaitu Israel dan Palestina ini bisa segera terwujud, dan diharapkan dengan pandangan-pandangan ataupun harapan tersebut nantinya bisa mencegah agar tindakan kekerasan ataupun konflik yang terjadi hingga saat ini yang menimbulkan belasan ribu korban jiwa bisa dihentikan dan tidak akan terulang kembali. Jadi itu tadi sejumlah kegiatan di Markas Besar PBB hari ini, dan diharapkan dari rangkaian pertemuan tersebut nantinya bisa memberikan solusi ataupun mengakhiri konflik ataupun pertikaian antara Israel dan Palestina yang terus memakan korban jiwa rakyat sipil. Alpat balik studio. Baik, terima kasih Yandri Subekti mengabarkan langsung dari New York, Amerika Serikat. Selamat bertugas kembali, Yandri.